Nyala-nyalain, nah tiba-tiba nih ada pohon besar, ini muncul di pocong. Lah gue sempat kaget juga nih, pada histeris kan. Karena gue disitu juga ada cewek juga nih 2 orang, laki 3, cewek 2. Oh, di kelompokmu? Di kelompokku itu, pada histeris nih, wah gitu kan. Cuman gue berpikir, ini napak nih, gue mikir gitu kan. Pastinya kakak kelas gue nih gitu. Pocong dengan penampakan yang wajahnya itu merah bang, matanya ya, bagian matanya hitam kemerah-merahan. Gue ada beberapa temen gue nih yang gunain MCK 13 ini karena udah kebelet banget nih. Kebelet pipis nih. Lah emang historinya apa tuh di MCK itu? Ya karena kan kita tahu bang, histori MCK itu dulunya kan memang ada yang bunuh diri. Ada satu toilet yang ditutup, bukannya ditutup ya, ditandain sama benang warna kuning nih, nggak boleh digunain. Nah tiba-tiba nih ada kedengaran jerit nih temen gue nih, si Ria ini dari MCK ini, MCK 13 ini, dia ngejerit, nah nggak lama ketawa bang. Ketika diobatin, si Ria ini yang ngerasukin tubuhnya ini, dia nggak ditanyakan ini siapa gitu kan, cuman nangis aja bang. Nggak ngomong, tapi dia cuman ngomong mun gitu aja sih. Mun gitu. Iya, dia cuma ngucap kayak mun tapi nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Ibnu Fitur Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rizki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Di segmen Kongkumis kali ini, gua lagi-lagi sudah kedatangan narasumber yang pastinya akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Dan di segmen ini juga narasumber gua mempunyai pengalaman ketemu pocong mumun. Pokoknya gokil banget ini cerita. Lu tahu sendiri kan pocong mumun kayak gimana seremnya itu. Wah, lagi kecil aja gue nonton film mumun aja nggak bisa tidur, apalagi ini yang ngalamin ketemu sama si mumun. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita kenalin narasumbernya. Dan pasti teman-teman juga nggak asing nih sama sosok pria tampan yang ada di samping gue ini. Siapakah dia? Bang Aris Dimensi Mistik. Bang Ibnu Timur Misteri. Kita petik ceritanya. Bang Aris, lu sehat bang? Alhamdulillah sehat bang. Masih sibuk konten? Ya, sibuk-sibuk konten bang. Masih kejar cita-cita bang ya? Kejar cita-cita. Sama ini juga bang ya? Iya, pasti banget bang. Kita bekerja keras nih buat teman-teman. Jangan nonton doang bang ya. Harus, ya pokoknya jangan nonton doang lah. Harus subscribe juga bang ya. Subscribe. Karena iya buat telaan nih bang. Kebanyakan yang nonton doang bang. Benar, tanpa subscribe. Iya, bantu channel kita nih dengan cara subscribe. Jangan ditonton doang. Dan juga channelnya Bang Aris nih, Dimensi Mistik. Itu gokil banget ya bang ya. Lu juga ada narasumber yang rumah pocong ya? Ada rumah pocong narasumbernya. Buat lu yang pengen tahu pocong punya rumah, ada di channelnya Bang Aris. Setelah nonton video ini lu intip channelnya Bang Aris. Itu gokil banget, sampai lu nge-review rumah yang maksudnya yang diduga itu angker, lu nge-review bang ya? Lu masang kamera di situ. Iya. Gokil pokoknya, gue nonton aja tuh Bang Aris sampai gue support buat explore tempat kosong. Dan gue nya takut. Lagi-lagi takut ya? Takut. Konten horor doang. Konten horor doang. Iya tentu takut. Oke Bang Aris, sebelum jauh nih ngejelasin tentang pocong mumun, gue mau ngasih sesuatu buat lu bang. Apa tuh bang? Ada yang beda nggak sih dari gue?
Oh iya, beda banget nih dari penampilan lo kali ini. Ini kalau bajunya diganti dimensi mistik, ini gokil banget. Yahut banget pasti. Besti lu kan banyak nih. Yo, lu mah seneng bang, baju kayak gue nih. Pasti. Ini dari zona cetak bang, screen printing manual. Beda nih sama, maksudnya sablon yang lain gitu yang pakai mesin. Ini masih manual bang. Manual. Tapi keunggulannya manual ini dia tuh nggak gampang lupas sablonannya ini. Dan pengeringannya ini pakai hot gun gitu lah. Oh iya. Yang kayak tembakan tuh dipanasin. Iya. Jadi benar-benar kering, makanya nggak ngelupas bang. Gue nge-recommended banget nih buat lu sama besti-besti lu ya. Nanti lu pesen zona cetak manual screen printing. Nanti buat teman-teman juga nih yang mau mesen baju kayak gue nih, atau desainnya sama, atau lu mau ngedesain sendiri nih secara random, lu bisa kunjungi Instagramnya di zona.cetak. Nanti linknya ada di deskripsi nih buat mempermudah lu pesen. Oke, Bang Aris, lu langsung sikat ya. Sikat. Langsung aja nih. Pasti. Lu hubungin bang ya ke Instagramnya zona cetak, lu DM di situ bang. Buat bertanya-tanya, ini pengiriman juga bisa ke mana aja bang, ke seluruh Indonesia gitu, pakai paket. Pokoknya mudah lah, kemasannya rapi dan juga pengirimannya cepat. Bahannya ada bang. Ini bahan katan. Lu juga mau mesen kayak gue nih, bisa. Cuma tinggal diganti nih dimensi mistik. Jadi pasti gokil banget. Nah buat teman-teman, cara pengerjaannya waktu dia ngedesain baju gue nih bang, gue ada videonya bang. Ini lu tonton dulu deh videonya. Nah Bang Aris, kita nggak basa-basi, kita nggak bertele-tele. Gue penasaran, Mumun kayak gimana bang? Nah ya bang, jadi ini kejadian gue alamin pada zaman gue SMP nih bang. Gue SMP ada acara kegiatan LDKS di Bumi Perta Cibubur nih, Jambore. Jadi pas ketika malam itu kan ada kegiatan jurit malam tuh bang, kisaran jam 12 malaman gitu kan. Satu kelompok 5 orang nih. Nah gue lagi keliling-keliling, gue ngelewatin satu danau nih bang. Di area Bumi Perta itu kan. Nah nggak lama kan ada pohon-pohonan besar gitu kan, tuh muncul tuh bang pocong. Nah di situ gue berasumsi karena gue ngeliat napak nih maspal gitu kan, itu kakak kelas gue nih, gue mikir yang nakut-nakutin, uji nyali kan, mental kan. Cuman pas gue nengok ke sebelah pohon yang satunya nih, gue berasumsi lagi, gue ngeliat satu sosok pocong nih bang. Ada lagi? Iya, dan itu udah gimana ya, beda nih bang, dengan mata yang merah bang, dan gerakannya tuh kayak splash gitu bang, cepet gitu, cepat. Gila, tahan dulu bang Aris. Buat teman-teman semua pasti penasaran nih, gua aja baru denger kisi-kisinya udah merinding disco nih, apalagi kita fullnya nih denger cerita dari Bang Aris. Gua solop gini bang, sebelum lu ngecerita jauh ya, gua denger gue nonton film Mumunnya waktu SD nih, SMP SD lah ya. Zaman kita itu zaman kita masih sekolah tuh. Gue sampai nggak berani ke kamar mandi bang. Apalagi lu yang nemuin kan. Gokil pokoknya nih cerita. Parah. Buat teman-teman sebelum masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mengingatkan, apapun yang nanti Bang Aris ceritain bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif untuk teman-teman semua, melainkan cerita dari Bang Aris kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Dan juga gue mengingatkan untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman misteri, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau lainnya yang berbau misteri, teman-teman bisa banget nih DM ke Instagram kita, Timur Misteri, atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com untuk lebih mempermudahnya. Nanti linknya juga ada di kolom deskripsi. Oke Bang Aris, gas ya? Gas! Jangan lu skip video ini karena kita akan masuk ceritanya. Nah bang, detailnya bang, nggak pakai lama. Iya bang, jadi zaman SMP nih bang ya, zaman gua sekolah SMP, gua ada kegiatan nih LDKS nih kebetulan. Guru ngabarin kan besok ada acara kegiatan nih LDKS gitu kan, di Bumi Perta Jambore nih. Berangkatnya hari Sabtu. Jadi Sabtu itu udah nggak ada kegiatan belajar nih, belajar mengajar udah nggak ada.
Tapi kita udah disiapin untuk ya prepare nih, persiapan buat berangkat ke Bumi Pertiwi itu kan. Di pagi itu ya gue dari rumah gue udah nyiapin nih, sampai nyokap gue nih nyiapin segala macemnya buat bekal nih. Repot sendiri lah. Repot sendiri ya, nih dibawain selimut lah apa gitu kan. Ya gue juga di situ emang ya senang juga nih, wih camping nih gitu kan. Ya udah singkat cerita, gue udah nyiapin semua, gue berangkat lah nih ke SMP gue, ke sekolahan gue. Sampailah gue di sekolahan gue, ya udah siap tuh, bus-bus udah pada berjejer lah, udah pada berjejer. Ya udah gue dikepalain sama wali kelas gue nih. Riz, gimana nih? Kelas kamu udah siap semua belum? Di absen tuh masing-masing tuh sama ketua kelas juga kan, di absen. Kalau udah semuanya udah kumpul, masuk satu-satu gitu kan ke bus itu. Ya udah pada kumpul semua, udah lengkap. Kelasan gue naik nih gue bus itu kan. Nggak lama kemudian berangkat nih kita bang, menuju ke Cibubur itu kan. Sampailah nih gue, udah sampai di Bumi Pertiwi nih. Sampai ya gue diriin tenda nih masing-masing, diriin tenda. Dan di situ kan nggak jauh tuh ada kayak gedung buat perkumpulan gitu lah, kayak aula lah, bisa dibilang gitu kan. Ada apa namanya tuh, pilar-pilarnya lah. Gue emang karena udah nggak kedapetan nih, ya udah tim gue nih lebih memilih deket nih sama MCK 13. MCK 13. Iya, MCK 13. Karena nggak berjauhan kan. Ya udah kita di situ ngadain acara nih. Kalau pas nyampe sih emang masih biasa aja nih, bebas nih, mau makan mau main terserah dah gitu ya. Cuman pas ketika malam kita udah dibikinin nih rundown acaranya. Jadi nanti ada setiap eskul nih atraksi nih bang. Kalau gua kan ngikut di eskul silat tuh waktu itu kan. Tapi sebelum atraksi ini kita pada renungan nih bang. Renungan malam Dulu nih, renungan malam. Ya lu tahu sendiri lah namanya bocah-bocah SMP. Lah gitu ya. Nggak fokus nih, bercanda-canda lah, ada yang bener-bener nangis lah, ada yang pokoknya kayak gitulah. Selesai acara renungan, kita lanjut ke acara eskulnya nih. Jadi masing-masing eskul atraksi nih bang, masing-masing. Sebelum acara nanti malamnya jurit malam nih. Udah selesai acara eskul itu, atraksi itu, singkat cerita nih bang. Tepat nih jam 12, kita disuruh bikin kelompok nih. Masing-masing kelompok itu 5 orang. Di sini nih udah mulai masuk ceritanya, horornya nih bang. Gue udah pada dikumpulin, udah pada siap semua, 5 orang satu kelompok ya. Gue mulai mengelilingi nih bang, sekitaran Jambore ini, Bumi Pertiwi ini. Gue mengelilingi pas di danau itu, ada danau kan ya, ada danau gitu gede, banyak pohon-pohon. Nah pas gue lagi keliling sama teman gue ini, oh ya gue lupa, gue tuh dikasih korek bang, cuman korek. Dibekelin korek? Iya dibekalin korek buat pencahayaan aja nih, buat biar terang banget nih, nggak terlalu gelap banget nih gitu kan. Selain itu nggak dikasih bekal apa-apa. Ketika gue lagi jalan, teman gue udah lagi pada sibuk nyalain korek kan. Itu juga koreknya korek yang masih api dulu bang, korek kayu ya? Geretan iya, korek kayu gitu iya. Lagi nyalain, nah tiba-tiba nih ada pohon besar, ini muncul di pocong. Lah gue sempat kaget juga nih, pada histeris kan. Karena gue di situ juga ada cewek juga nih 2 orang, laki 3, cewek 2. Oh di kelompokku? Di kelompokku itu, pada histeris nih, wah gitu kan. Cuman gue berpikir, ini napak nih, gue mikir gitu kan. Pasti ini kakak kelas gue nih gitu kan. Akhirnya ya cuman dia akhirnya ketawa nih. Cuman pas gue lagi ketawa-tawa gitu, gue ngeliat di satu sisi pohon lain nih yang dekat danau itu, tuh ada pocong juga bang. Pocong dengan penampakan yang wajahnya itu merah bang, matanya ya, bagian matanya hitam kemerah-merahan. Gue langsung liatin, teman gue juga langsung nepaku nih, tuh lah, tuh langsung dia kayak larinya kayak splash gitu bang, lompatannya tuh shot gitu kan. Nah gue langsung bilang nih sama kakak kelas gue, kakak itu tadi siapa kak gitu kan. Terus kata kakak kelas gue, udah lanjutin jalannya. Kalau dia bilang gitu doang bang, nggak digubris nih. Ya udah gue lanjut, gue sambil ngeliatin pohon yang besar itu tuh. Gue ngeliatin, udah nggak ada sih emang, udah nggak ada. Karena terakhir gue liat dia langsung pas gue pandangin gitu, dia langsung kayak ngepres gitu, lompatannya gitu kan. Singkat cerita udah nih, selesai lah. Gue udah muterin, udah kelilingin Bumi Pertiwi itu, gue ngumpul lagi nih, udah selesai nih misi gue gitu kan, kumpul lah di pendopo itu. Nah karena emang
anak-anak masih di bawah umur lah ya. Jadi ada nih temen gue namanya Ria nih, nama asli nih Ria. Dia dapat nih bang, lagi head. Tapi sebelumnya gue ada beberapa temen gue nih yang gunain MCK 13 ini karena udah kebelet banget nih. Kebelet pipis nih. Nah emang historinya apa tuh di MCK itu? Ya karena kan kita tahu bang, histori MCK itu dulunya kan memang ada yang bunuh diri. Oh di MCK 13? Iya. Cuman nggak tahu nih kan, maksudnya horornya seperti apanya kan kita nggak tahu. Cuman ketika gue masuk ke situ, gue bingung nih ke MCK ini. Ada satu toilet yang ditutup, bukannya ditutup ya, ditandain sama benang warna kuning nih, nggak boleh digunain. Ada satu toilet itu kan. Ya gue sih berasumsi lagi kalau oh jangan-jangan nggak boleh digunain karena takut bangunannya roboh nih karena udah rapuh nih gitu kan. Ya udah akhirnya gue pipis di luarnya aja kan. Cuman emang gue ngerasa udah kayak beda aja nih hawanya nih, udah merinding gitu kan. Ya udah gue bertiga orang lah gue menggunakan MCK itu. Akhirnya gue keluar lagi tuh. Nah nggak lama teman gue si Ria ini nih, dia nggak bilang nggak apa, nggak pamit gitu sama guru, bu saya mau gini minta ditemenin, enggak, dia tiba-tiba muncul aja sendiri bang ke MCK itu. Nah gue lagi ngobrol-ngobrol nih sama guru-guru, ya biasa lah obrolan santai. Nah tiba-tiba nih ada kedengeran jerit nih temen gue nih, si Ria ini dari MCK ini, MCK 13 ini. Dia ngejerit, nah nggak lama ketawa bang. Langsung kayak gitu kan. Wah gue langsung sigap tuh, gue mau guru-guru nyamperin ya ke MCK 13 ini kan. Gue nyamperin, nah temen gue langsung udah kayak tergelepak tapi sambil ketawa-tawa bang. Si Ria ini udah nggak sadarin diri lah, udah kesurupan. Langsung tuh guru agama gue nih nyamperin tuh. Ya gue nggak tahu lah, maksudnya diobatin lah sama guru agama gue, tapi disuruh diangkat dulu nih sama yang laki-lakinya, tolong diangkatin dulu nih ke depan gitu kan. Akhirnya diobatin sama guru agama gue ini. Nah ketika diobatin, si Ria ini yang ngerasukin tubuhnya ini, dia nggak ditanyakan ini siapa gitu kan, cuman nangis aja bang. Nggak ngomong, tapi dia cuma ngomong mun gitu aja sih. Mun gitu. Iya, dia cuma ngucap kayak mun, tapi nangis. Setelah itu nggak ngomong apa-apa, cuma nangis aja mun gitu. Nah terus dia ngejawab gini lagi bang, saya nggak suka nih tempat saya dikotorin sama anak ini. Dia ngomong kayak gitu. Akhirnya guru gua ngejelasin lagi, minta maaf karena anak ini emang nggak ngerti apa-apa gitu kan. Ternyata pas cari tahu ya dia lagi haid gitu kan, dalam keadaan kotor kan kalau haid gitu kan. Ya udah maafin aja anak murid saya gini. Akhirnya dia nggak lama keluar nih dari tubuhnya temen gue ini si Ria. Singkat cerita lagi bang, kita udah biasa tetep lah, maksudnya api unggun nih, ngadain acara api unggun. Nah tiba-tiba ini ada satu teman gue nih si Fani ini nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba langsung kayak ketawa sendiri bang, kesurupan lagi bang. Kesurupan, disamperin lagi sama guru agama gue. Akhirnya rame tuh, adaan udah nggak yang kita pikirin enak hiburan gitu kan, ternyata di luar dugaan. Iya. Oh udah pada rame gitu kan. Nah dipegang sama guru gue, udah redaan nih, pindah nih ke temen gue lagi, ke Anissa. Jadi tuh ke cewek bang, larinya nggak ke laki. Nih selesai pindah lagi ke teman gue yang cewek, ini selesai pindah lagi ke teman gue. Bergantian berarti? Iya, jadi kayak ntar dia nangis, ntar dia ketawa, ntar dia nangis, ntar dia ketawa. Jadi gitu bang. Wah, gue mikir udah nggak logis nih, di luar nalar banget nih gue bilang. Acara jadi kayak gini, jadi malah jadi kesurupan massal gitu kan. Akhirnya kata guru agama, udah kita berdoa aja bareng-bareng, udah nggak usah adain acara api unggun gitu. Guru gue langsung cancel acara itu kan. Udah akhirnya gue ngadain doa bersama tuh. Ya ini temen gue udah pada geletak nih, maksudnya yang tadi kesurupan nggak sempat sadarin diri, maksudnya ikut gabung nggak, karena udah diamanin lah. Iya, udah nggak sadarin, udah nggak kuat lah tubuhnya gitu kan. Dia udah pada hilang kerasukannya. Kita ngadain doa bersama bang. Setelah ngadain doa bersama, udah selesai nih acara, maksud gue udah aman lah, udah nggak ada apa-apa nih. Ini cewek nih pada udah nggak kesurupan lagi. Ya udah, gue masak mie lah nih. Gue masak mie. Ketika gue lagi nengok ke MCK ini, tiba-tiba gue iseng nih bang, nggak tahu kenapa nih, gue nengok nih ke MCK ini. Nah gue ngeliat lah gitu bang, di sela-sela MCK itu sosok pocong itu tuh
dia kayak noleh gitu ngeliatin itu yang tadi gue lihat di pohon itu bang, merah. Dia gue lagi diem aja nih gini nih. Gue langsung nyolek temen gue kan. Gue nyolek temen gue bilang, Doi, apa sih? Doi. Itu temen gue ngeliat semua bang. Ngeliat sosok ini, si Mumun ini. Tapi dia langsung kayak mundur tapi bang. Dia nggak maju, tapi dia langsung mundur gini nih. Jadi dia ada di sela-sela tembok. Dia langsung, ketika temen gue yang ngeliat banyak, dia langsung kayak set. Nah setelah kejadian ini kan, guru gue nanya nih kan, guru agama gue, kamu ngeliatnya kayak gimana sosoknya gitu kan? Pocong pak, gini. Gue jelasin tuh sedetail mungkin kan, merah pak matanya gini. Terus kata guru agama, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Itu dia emang yang karena guru gue maksudnya lebih tua lah ya, lebih tahu lah tentang histori Bumi Pertiwi itu kayak apa gitu kan, Bumi Pertiwi itu kayak apa. Jadi kalau kata guru gue, itu tuh sosok Mumun bang, yang emang menghuni area Bumi Pertiwi ini. Yang suka gentayangan di situ. Iya, sosok Mumun ini yang ada di, ya suka keliling iseng lah. Intinya iseng, tapi nggak tahu dia meninggalnya historinya kenapa ya. Iya. Dan ketika itu wali kelas gue juga nanya nih, Pak, si Ria ini nggak kenapa-napa pak, gitu kan? Iya, insya Allah aman, udah aman. Tapi emang karena Ria ini masih pingsan bang, posisinya bang, belum sadar banget nih. Akhirnya dijelasin lah sama guru gue ini. Kalau menurut gue, guru gue ini bilang sebenarnya nih MCK itu tuh jangan digunain bu. Makanya ada tali itu. Iya, sebenarnya MCK ini emang nggak boleh digunain. Kalau mau pakai yang sebelah sana gitu kan, ditunjukin tuh MCK yang sebelah sananya lagi. Karena emang historinya ini tuh emang angker. Dan guru agama gue bilang tadinya ada cewek yang meninggal gantung diri di situ. Di MCK 13. Di MCK 13 itu. Nah, gue juga baru pada tahu kan, sedangkan gue kan tadi gunain MCK itu juga tuh. Sama teman-teman gue. Ya udah akhirnya gue udah nggak berani nih nggunain MCK itu. Dan setelah akhirnya teman gue nih bangun nih dari pingsannya. Setelah teman gue bangun dari pingsannya ini, teman gue bilang, ngaku nih dia, kalau tadi dia tuh buang bekas pembalutnya di toilet yang ada tali kuning itu. Di MCK 13 itu. Di MCK 13 itu. Nah mungkin penghuni yang gantung diri ini nih, sosok cewek ini nggak terima lah. Sampai kan tadi dibilang, saya nggak terima nih teman saya dikotorin sama anak ini. Akhirnya buru-buru diambil nih sama wali kelas gua, ditemenin sama guru agama gua nih, diambil lah, dirapihin lagi, dimasukin plastik. Jadi ya setelah keadaan itu kita udah sama sekali nggak ngadain acara lagi lah bang. Setelah itu udah biasa aja, udah karena udah nggak kondusif ya. Takutnya ntar ngerinya kejadian lagi kan, hal yang nggak diinginkan kan kayak gitu. Ya udah biasa aja, kita udah nunggu pagi aja, udah besok balik kayak gitu aja. Udah masuk ke dalam tenda berarti? Udah. Jangankan masuk ke dalam tenda bang, kita udah nggak pada berani tidur dalam tenda bang. Oh malah pindah ke aula? Iya, jadi akhirnya guru gue nih, wali kelas gue yang nemenin kita semua. Karena kita udah pada takut nih masuk sana. Kayak gitu aja sih bang. Bang Aris. Gokil sih bang. Maksud gue nih ya gimana ya, etika sih bang ya, lebih ke etika ya. Maksudnya ketika kita ada di suatu tempat, etika kita nggak hanya dengan makhluk yang nyata. Makhluk yang nggak nyata pun nggak senang kalau kita itu nggak beretika sama mereka. Salah satunya lah kita mengotori tempat mereka tadi bang ya. Oke bang Aris, ada yang mau gue pertanyakan nih bang, dari perjalanan kisah lu LDKS ini bang ya. Nah, LDKS itu kan latihan dasar kepemimpinan siswa bang ya. Betul. Ya, gua mungkin dari subscriber juga ada yang nggak tahu bang ya. Iya mungkin. MCK itu mandi cuci kaktus bang ya. Betul. Ya. Jadi yang kalau teman-teman ada yang nggak paham ya, gue sedikit ngasih tahu lah yang gue tahu gitu. Kita juga tahunya setelah udah besar ya, udah dewasa ya. Besar. Oke bang Aris. Nah, gue lebih penasaran sama sosok si Mumun ini bang. Si Mumun ini kan sempat viral ya, sampai ada filmnya, sampai dibikinin filmnya. Dibikinin film, dan ternyata sosoknya itu berkeliaran di daerah Bumi Pertiwi Cibubur itu. Iya bang. Oke. Nah, yang bunuh diri di MCK 13 ini apakah itu sosok Mumun? Kalau menurut penjelasan dari guru agama gue ya, itu beda lagi bang, bukan. Waduh. Jadi gue nih si Mumun dengan sendiri bukan. Bukan bang. Jadi kalau pocong Mumun itu ya entah hantu dari mana, tapi dia bergentayangan di Bumi Pertiwi ini. Dia punya histori sendiri lah. Punya histori sendiri, cuman emang jahil. Cuman hanya jahil, dan
ketika gue bertanya-tanya lagi sama pengalaman temen gue yang LDKS, dan dia juga ngalamin apa yang gue alamin nih, pocong, tapi dia di pendoponya malah lebih parah. Kalau gue kan di pohon sama di MCK ya, kalau temen gue ini ngalamin di pendoponya langsung. Oke, jadi lu nggak bisa mendeskripsikan yang gantung diri itu si Mumun. Iya. Si Mumun ini punya histori lain. Histori berbeda nih. Memang karakternya usil. Usil ya. Oke, gimana dengan si Jepri, Bang? Di film itu ada pocong Mumun dan Jepri. Lu ketemu gak sama si Gue kalau si Jepri yang ada bang, gue ketemu nih. Nggak ketemu gue. Gue liat di filmnya itu Jepri sereman lagi. Lebih sereman Jepri. Pocong tapi laki. Ada tarinya lagi. Iya. Dia kalau dia matanya biru ya. Hijau, ya. Jepri hijau. Pokoknya teman-teman juga ntar nonton deh filmnya. Nonton filmnya bener ya. Oke bang, sama yang berarti yang kesurupan Mun itu Mumun. Yang pertama. Pas yang kedua yang nggak mau dikotorin, baru itu sosok yang gantung diri itu. Kalau dari penjelasan dari guru agama gue ya, itu sosok yang tadinya gantung diri di MCK itu. Cuman nggak dijelasin, gue nggak tahu nih perihal apa nih dia gantung diri, nggak tahu. Kayak gitu sih bang. Nah kita sekarang ngebicara ke MCK nih. Ya. Pas lu datang, emang MCK itu udah dikasih tali gitu, nggak boleh gunain. Nah iya itu bang. Jadi ketika emang kita datang kan emang masih anak-anak ya. Iya. Ada yang pada sibuk pengen kencing lah, inilah gitu kan. Ya ketika gue lagi mau cuci muka gitu kan. Nah emang gue udah curiga nih. Maksudnya kok kayaknya ada satu toilet yang nggak boleh digunain. Nah tapi ketika gue lagi ngegunain MCK ini emang nggak dijelasin nih sama guru gue bang. Nggak di warning lah. Nggak di warning lagi nih. Ya gue udah pada bergantian nih. Oke. Dan guru gue juga nggak tahu mungkin ya kalau ada satu ruangan toilet ini yang udah digarisin kuning emang nggak boleh dipakai nih. Oke. Tapi gue di situ gue udah kayaknya nggak nih gitu kan. Gue cuma berpendapat apa emang ntar kalau digunain bangunannya roboh udah rapuh kan gitu kan. Oh oke. Jadi lu gue nggak mikir hal-hal yang lain nih. Lebih ke sisi lu nyari sisi apa realistisnya. Iya. Gue nggak mikir mistisnya nih. Iya karena kan gue nyampe siang bolong kan. Oke. Ya udah akhirnya gue pada cuci kaki lah, cuci muka, pipis di situ ya nggak ngalamin apa-apa sih. Oke, jadi lu nerabas tali itu bang? Enggak. Ketika lu gunain gitu? Enggak. Karena tapi gue langsung lihat jelas ya kalau di MCK itu depannya emang pas toiletnya emang udah ada tali warna kuning ya. Tapi gue nggak nerabas, gue cuma ngeliat doang posisi itunya ada. Oh, cuma di area situ lah? Di area situ. Oke. Sebenarnya sih yang salah sih guru lu bang. Iya. Udah tahu dia punya informasi gitu tentang ada sosok bunuh diri di sini, dia ngajakin lu bikin tenda di situ gitu. Iya, dan gue papasan banget lagi. Ya kalau kondisi lu kan nggak tahu. Diriin tenda di sebelah MCK di situ gitu. Jadi ya lu posisinya nggak bersalah gitu kan. Lu kan emang nggak tahu, dan kita anak-anak ketika kita camping itu kita biro lah kita pasti mau senang-senang, kita nanti ada saatnya kita sedih, ya kan rontonnya kan pasti pas lagi pas lagi apa namanya itu ya, renungan malam itu kan pasti kita diingatkan sama orang tua kita ya. Iya, benar. Gimana kalau kita pulang nanti ada bendera kuning di rumah kita gitu kan. Yang dibikin kita itu nangis bombay ya. Bombay. Oke Bang Aris. Nah terus selama kejadian itu lu pindah atau nggak di situ lagi gitu? Emang disuruh sama wali kelas gue nih, Bu Indar ini gue suruh pindahin aja. Ditinggal berarti itu? Ditinggal. Sama sekali nggak ada yang standby di situ? Dan itu udah semua, karena udah tahu satu-satu udah pada kesurupan yang cewek-cewek, akhirnya semua kelas nih udah pada keluar bang. Jadi kita bikin kayak satu digelarin kayak terpal gitu besar ya udah kita pada tidur bareng. Mengungsi lah ya tuh ya. Udah nggak ada yang pada mau berani nempatin tenda masing-masing. Oke, berarti ditinggal. Udah bener-bener suasana horor lah. Maksudnya udah hancur lah bang ya. Maksudnya suasananya udah nggak kondusif lah ya. Iya. Jadi semua acara nih yang harusnya ada acara api unggun kan meriah kan? Iya, disitulah puncak acara kita. Nah iya itu yang kita tunggu-tunggu kan gitu kan, akhirnya datang bareng. Dengan keadaan kayak gini, ya udah. Oke. Nah, lanjutin. Sama ini nih bang, gua kelewat nih nanya sama si sosok yang kakak kelas lu yang nakut-nakutin pocong. Dia ngelihat nggak sih sebenarnya itu tadi? Dia nggak ngeliat bang. Dia malah nggak ngeliat. Ternyata dia nggak ngeliat. Oke. Tapi dia di situ cuman biar gue nih nggak pada takut nih. Namanya anak-anak kan, takutnya ntar ada yang pada minta pulang atau gimana gitu. Padahal dia lagi takut-takutin ya. Dia nakut-nakutin. Tapi dia nggak, lu pada takut. Nah ketika udah acara selesai, dia ngasih penjelasan. Oke. Dia nanya nih, kemarin bukan lu kan? Sama temannya, jadi kan kakak kelas pada bikin pocong-pocongan tuh, masing-masing tempat kan. Lu di sini nggak? Enggak. Karena emang itu di situ gua doang kan posisinya.
gitu. Nah, berarti dia menjelaskan kalau yang lu lihat terus kemarin sama yang si Sadoy itu fix bukan dari kakak kelas. Oke. Si Mumun ini. Nah, berarti yang lihat lu sama si Sadoy? Iya, gua sama Sadoy. Si yang wanita-wanita ini enggak ngeliat dia. Gimana kalau dia ngeliat Bang ya? Ya mungkin nangis lah pasti. Iya. Ya karena dia juga lagi memancing banget ya, karena dia kondisi lagi haid. Iya benar. Dia lagi haid, kondisi haid. Ya mungkin kita mau wajarin juga sih Bang ya. Anak seusia SMP ini kan labil lah, pemikirannya masih labil. Maksudnya belum terlalu jauh ngerti, lah buat beretika ya, apalagi masalah pembalut. Betul. Dia juga kan kondisi pada saat itu mungkin haidnya dia belum lama, belum banyak pengalaman tentang haid. Iya. Ya kan, pastinya. Jadi dia senonoh lah ngebuang sembarangan aja. Sembarangan ngebuang itu. Iya. Pembalut. Buat teman-teman juga bisa jadikan pelajaran Bang ya. Iya. Kita ya begitulah ketika kita berkunjung ke suatu tempat. Ada apalagi kotoran. Nggak kita bawa kotoran aja, yang nggak kita permisi aja, kadang ada sosok yang kita nggak menimbulkan sesuatu. Apalagi yang kita meninggalkan sesuatu yang kotor, pastinya harus dijaga banget nih buat teman-teman semua. Satu pertanyaan lagi Bang, terakhir Bang, setelah kejadian itu gitu, lu ada nggak sih kunjungan lagi ke situ? Nggak ada Bang. Oh nggak ada? Udah nggak ada lagi. Oh jadi kapok lah bilang. Dan gue juga udah nggak mau lagi kayaknya nih. Nggak mau? Iya. Belum mau ke sana? Nggak mau ke sana. Karena setelah gue, ya kan ketika itu kan kita SMP itu kan ada pocong itu judulnya kan ada pocong ya? Iya. Pocong Mumun itu kan dirilis kan? Oke. Oh berarti sebelum lu ya? Berarti gue sebelum Bang. Sebelum ada film ini? Sebelum ada film ini. Oke, lu udah nemuin? Iya. Tapi lu sempat ngikutin tuh film Bang? Nonton sampai habis, sampai tamat. Oke, yang Mandra jadi tukang gali kubur? Iya benar. Jadi ada pocong kan? Oh berarti lu nih malah belum nemuin sosoknya sebelum film ini dirilis. Dan yang kesurupan itu bilang Mon. Iya, belum ada. Kisah nyata kali ya? Nyata Bang, nyata. Ini masih benar-benar nyata? Iya. Dan historinya emang jelas tuh. Aduh, buat sutradara Pocong Mumun kayaknya harus komentar. Bener-bener ya. Buat sutradara yang nonton film, yang nonton ceritanya Bang di sini kayaknya harus komentar nih di kolom komentar. Berarti dia bikin film Pocong Mumun itu kisah nyata? Nyata lah. Gitu. Gue yakin itu nyata ya. Serem banget Bang. Kalau Pocong Mumun itu kan historinya di film ya? Di film dia tuh meninggal. Kayak tali pocongnya. Tali pocongnya lupa dilepas. Iya. Tapi itu daerahnya bukan daerah situ kan? Bukan daerah Cibubur itu. Berarti aslinya Mumun itu dari Cibubur? Dari Cibubur ya. Gokil sih Bang. Iya makanya karena ketika gue tahu historinya dia sering berkeliaran di bumi perta Cibubur itu kan jambornya, ya gue nggak mau lagi rumahnya. Apalagi ditambah lu nonton filmnya ya? Iya, dan temen gue nih, si Ajis ini, ketika dia jambore juga, dia ngalamin apa yang gue lihat. Itu dia yang bikin gue memastikan atau meyakinkan nih, sosok itu jelas lah. Cuman posisinya aja yang berbeda kan. Mungkin Mumunnya beda kali Bang ya? Maksudnya hanya kesamaan aja kali ya? Kesamaan mungkin, iya. Ya kan dari film itu kan kalau memang kisah nyata kan pasti historinya juga di situ ada pemakaman dan segala macam. Iya, kan? Karena betul. Karena kan perkaranya kain kafan. Iya, kalau kita sugesnya satu sama makhluk sosok pocong, pasti kan nanti kan setan-setan yang lain kan bisa nyerupain pocong kan? Kan kayak gitu kan? Iya. Ya mungkin nggak semuanya Mumun kan gitu ya? Betul. Ya, oke Bang Aris, terima kasih banyak udah sama-sama Bang Ibnu. Gokil lu di Timur Misteri. Semoga kisah ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman Bang ya. Setelah nonton video ini bisa apa ya? Bisa berpersepsi lah ya buat pelajaran lagi, dan ya lagi-lagi sosok itu datang ketika kita bersugesti buruk Bang ya. Betul. Ketika kita kesana bersugesti baik ya pasti nggak bakalan ada, dan kita punya Tuhan yang kita ketika ketakutan minta perlindungan pastinya. Oke, buat teman-teman semua setelah nonton video ini lu wajib banget subscribe channelnya Bang Aris. Apa Bang channel lu? Dimensi Mistik, karena di situ benar-benar banyak nih narasumber yang ceritanya nggak kalah gokil dari Timur Misteri. Pokoknya mampir ke channelnya Bang Aris di Dimensi Mistik, karena di situ banyak dia metik cerita horor ya. Parah lah sumber. Oke Bang Aris, sebelum gua tutup video ini, gua mau mengingatkan lu Bang, jangan lupa ya pesen ini. Oke, nanti gue pesen pasti Bang. Oke, biar lu lebih elegan Bang. Jadi Dimensi Mistik nih nggak polos begini Bang. Masih polos nih. Iya, bukan buat zona cetak juga bisa mampir ke channelnya Dimensi Mistik Bang ya. Siap. Nanti bisa dibantu biar bajunya nggak polos begini Bang. Siap, dijamu Bang. Oke, buat teman-teman juga gua ngingetin jangan lupa nih pesen nih produknya dari Zona Cetak. Nanti buat teman-teman yang mau pesen atau mau bertanya-tanya bisa tip Instagramnya Zona Cetak, zona.cetak.
nanti ada di kolom deskripsi buat mempermudah semua teman-teman buat pesan. Cuman kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitur Sidik dari Timur Misteri. Gua Aris dari Dimensi Mistik. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.